Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah Muhammadiyya Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis sholli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya pada kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang semakin hari semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada kekasihnya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap kajian hari ini dapat menjadikan salah satu pembekalan bagi diri kita untuk perbaikan dan untuk pemahaman diri kita. Insya Allah mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang tidak mudah kecewa. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba yang kuat dan dikuatkan. Dan untuk itu kita awali kajian hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman. Kepada Allah kita mohon bimbingannya. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini agar tak mudah kecewa. Teman-temanku sekalian yang kusayangi, yang kumuliakan, saya sudah menulis beberapa poin yang meminimaliskan kekecewaan kita. Pada kekecewaan itu sejuru dengan pengharapan. Kalau kamu tidak mau kecewa, jangan ngarep. Jangan terlalu berharap kepada seseorang. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Mau nggak gampang kecewa, jangan ngarep. Kalau kamu tinggikan pengharapanmu kepada manusia, kamu tinggikan ekspektasimu kepada manusia, itu akan membuat kamu kecewa. Ada cerita pada suatu itu tuh ada seorang perempuan, seorang istri yang sedang berjalan dengan suaminya. Lalu kakinya tersandung batu. Nah, pas di jalan itu dia terjatuh. Dia berharap suaminya memegang tangannya, menarik tangannya, memeluk dia. Tapi ternyata suaminya tidak melakukan itu. Dia sangat kecewa. Dia sangat sungguh-sungguh kecewa. Bisa jadi itu sampai seminggu 2 minggu tidak berteguran sama suaminya, dia tidak menyapa suaminya, dia tidak menoleh suaminya. Dan pada minggu kedepannya dia kembali terjatuh lagi, kakinya tersandung batu lagi. Pada saat ini dia tersungkur, terjatuh, tapi dia langsung berdiri, membersihkan bajunya, dan dia berjalan lagi seperti tidak ada apa-apa. Dia malu, dia juga malu, tapi dia tidak kecewa. Tidak sekecewa yang pertama tadi. Kenapa? Karena dia terlalu berharap. Dia terlalu berharap suaminya akan menghiburnya, akan menolongnya. Dia berharap suaminya akan memeluknya, memegang tangannya. Tapi ternyata suaminya sama sekali tidak melakukan itu. Makanya kita jangan terlalu banyak berharapnya pada manusia. Kita jangan terlalu berekspektasi tinggi sama manusia. Karena yang kita harapkan itu belum tentu yang itu akan terjadi. Kalau udah begini kan kita kecewa sekarang. Kita kecewa kenapa dia tidak menolong kita. Kita kecewa kenapa dia tidak merangkul kita, tidak sesuai apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya itulah karena kita terlalu mengharap kepada manusia. Maksud juga kepada kehidupan. Kalau kamu gak mau banyak kecewa, jangan punya ekspektasi yang tinggi, yang berlebihan pada urusan dunia. Kita gak usah punya kayak harapan atau kemauan yang tinggi, yang berlebihan, kayak berpikir saya akan menikahi laki-laki yang menggila-gilai saya. Tapi ternyata pas nikah kita bukan mendapatkan laki-laki yang menggila-gilain kita, tapi malah mendapatkan laki-laki yang mengatain kita gila kamu. Kan gak sesuai sama ekspektasi kita.
nggak sesuai sama yang kita mau, kita akan begitu sangat kecewa, kita akan begitu sangat hancur. Ya karena apa? Karena ya ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu banyak berharap kepada urusan-urusan dunia gitu. Jadi jika kamu nggak mau kelampuan banyak kekecewaan, jangan berharap-harap pada manusia. Ingat, jangan terlalu berharap kepada manusia. Tapi kita itu ingat, rezeki itu semuanya itu udah ada yang ngurus, udah ada yang ngatur. Kalau kita terlalu berharap kepada manusia, yaitu kita akan rentan sama kecewa. Kita akan mudah kecewa, hati kita akan mudah hancur, termasuk untuk urusan termasuk pada urusan rezeki, urusan apa saja itu kamu orang tuh suka punya itu, tapi punya kamu tuh orang suka punya pengharapan yang terlalu tinggi, yang terlalu berlebihan yang terlalu dilebih-lebihin, seperti anak kecil nih ya, dia berpikir gitu, enak ya nanti pas sudah besar ini saya kan nanti bisa lebih dianggap sama orang, lebih dihargain sama orang. Tapi ternyata pas dia sudah besar, dia sekolah dia berpikir lagi, enak ya kalau saya sudah kuliah, saya bisa nggak pakai seragam lagi, saya bisa berpakaian dengan bebas gitu. Setelah dia kuliah, dia berpikir lagi, enak ya kalau kerja kita bisa punya uang sendiri, punya gaji sendiri, kita bisa jalan-jalan ke sini, kita bisa ke sana, kita bisa healing lah. Tapi pas dia udah kerja, ternyata aduh capeknya. Jadi dia nggak ada puasnya gitu. Dia karena ekspektasinya terlalu tinggi, dan dia menyebabkan kekecewaan yang dia alami. Jadi dia tuh nggak ada puasnya gitu. Nah jadi dia berharap pas udah kerja itu capek ya, ternyata pas mau healing ternyata nggak dapat liburan, pas liburan masih ada pekerjaan yang harus membuat dia bersanding antara jalan-jalan dengan pekerjaan. Setelah dia udah kayak gitu, dia udah capek, dia berpikir lagi, nih enak ya kalau nikah nih. Buat teman-teman sekalian yang pada jomblo, yang mau menikah, yang berpikir kalau menikah itu bisa menghilangkan semua masalah. Tidak, menikah itu hanya bakal menambah beban pikiran kita, menambah masalah-masalah yang baru. Jadi sebelum mengambil keputusan itu, berpikirlah lebih panjang lagi. Nah dia berpikir kayak, kalau saya nikah enak kali ya, saya ada yang ngurusin, ada yang nafkahin, saya nggak perlu capek-capek kerja lagi, ada yang kasih nafkah gitu. Nanti pas udah nikah, ternyata rumah tangganya nggak harmonis, nggak romantis. Dia berpikir lagi, oh ya udah, mungkin karena belum ada anak, jadi kurang romantis ya, kurang harmonis. Dia jadinya mempunyai anak, dia berniat mempunyai anak satu. Pas punya anak, capek minta ampun ngurusin anak nangis semuanya. Oh masya Allah. Nah, pas ternyata itu tuh, dia kata orang kan kalau punya anak dua itu lebih enak ya dibanding punya anak satu, karena ya saat adiknya pengen main kan ada kakaknya yang teman mainnya dia, jadi tidak melibatkan orang tuanya lagi. Jadi di saat itu dia berpikir lagi buat menambah anaknya satu lagi. Ya, jadi pas dia udah menambah anaknya satu lagi, malah capeknya tuh aduh double. Anaknya berantem, sudah berantem. Nah ternyata anaknya itu satu cewek satu cowok, ya nggak bisa, dia nggak akor kayak gitu, dia nggak akor. Nah dia berpikir lagi buat menambah jadi anak ketiga, anak keempat. Akhirnya dia kewalahan terlalu banyak anak. Dia kewalahan terlalu banyak anak. Jadi pas itu tuh dia
berpikir lagi, ah udahlah ini karena masih kecil doang, nanti pas udah gede udah, nanti enak kok, pas udah gede dia yang ngurus kita, dia yang ngerawat kita. Terus mikir, waktu dulu muda enak banget ya. Jadi kapan kamu mau bersyukurnya? Kapan kamu merasa senengnya kalau kamu terus berpikir begitu? Ketika kamu punya pengharapan terhadap urusan dunia, maka nomor satu, agar tak mudah kecewa, jangan berharap ketika harapanmu kepada manusia, kepada semua isi dunia yang ada pada masanya, yang ada pada masa habisnya. Kemudian nomor dua, kalau kamu nggak mau kecewa, pengen hidupmu nggak banyak kecewanya, ingat salah satu poin penting banget, yang yaitu ingat, hidup itu ada yang mengendalikannya. Hidup itu dengan pengingatan, hidup itu ada yang ngaturnya. Jadi kita tuh hidup diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, kamu udah seneng-seneng nih, kamu udah ngerencanain acara pernikahan nih sebagus-bagus mungkin, semewah-mewah mungkin. Pada hari hanya ternyata hujan deras. Nah, hujan deras, banjir. Mau gimana? Terus misalnya kamu udah ngerencanain nih acara megah-megah gitu, acara yang bagus, sebagus mungkin ya di gedung ya, supaya tidak banjir seperti tadi. Tapi ternyata calon suamimu jatuh sakit. Jadi ada-ada aja yang, ya kalau Allah udah kun fayakun, semuanya bisa terjadi. Jadi ada-ada aja yang terjadi. Makanya kamu jangan terlalu banyak berharap, jangan terlalu banyak berpikir, jangan berekspektasi yang terlalu tinggi. Kamu tak akan kecewa ketika kamu berpikir, oh ini hidup ini ada yang mengendalikannya. Semua ini tuh terjadi karena kehendak Allah. Kayak seperti film hantu ya. Kayak seperti film hantu tuh kan, seserem-seremnya itu film, setakut-takutnya kita sama itu hantu, tapi kita berpikir bahwa di sana tuh ada sutradaranya, ada pemainnya, ada pemain yang lainnya. Dia tuh di sana tuh hanya acting. Ya nggak kayak hidup kita deh, seperti kayak gitu juga ya. Dengan kita mengingat itu, kita bisa berpikir lebih jernih, lebih panjang. Ya layaknya film hantu itu sama kayak kita punya malaikat Raqib Atid, kita punya Allah, kita punya Allah yang selalu menemani kita nggak pernah merasa sendirian. Kita punya malaikat rahmat, yang selalu menemani kita. Nah, jadi kita tuh jangan berpikir bahwa kita tuh sendiri, jangan pernah berpikir bahwa kita tuh sendiri. Ingat ya, kayak kita mau terbang gitu, mau naik pesawat, kita nggak tahu itu siapa pilotnya, pulang di mana, siapa namanya, mukanya seperti apa ya, kita nggak tahu lah ya. Ya intinya kita terbang ya. Kenapa kita bisa tidur saat kita melakukan penerbangan itu? Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa istirahat, kita bisa makan, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan sendirian tanpa rasa takut. Ya karena apa? Karena kita tahu itu pesawat ada yang mengendalikannya, itu pesawat ada yang memegangnya, yaitu pilot. Kita tidak tahu siapa itu pilot itu, kita nggak tahu siapa namanya, nggak tahu rumahnya di mana, nggak tahu mukanya seperti apa, kita nggak kenalan kan. Nggak ada kan yang diantara kita kalau mau terbang gitu harus kenalan dulu sama pilotnya, harus ya nanya pilotnya siapa nama pilotnya, pulang di mana, itu nggak ada kan. Ya mungkin seperti itulah ya. Pokoknya kita tahu itu yang mengendarai pesawat itu orang yang ahli, orang yang udah tahu cara mengendarai pesawat itu. Jadi ya kita bisa tenang, kita bisa sabar. Coba kalau misalnya ada pengumuman tiba-tiba, para penumpang yang terhormat, pilot pesawat ini tertidur atau pingsan, semuanya panik, semuanya nggak bisa tidur, kebangun. Ya karena apa? Karena ya ini pilotnya itu gimana ya, nggak ada yang, jadi orang itu berpikir nggak ada yang mau ngendarain pesawatnya, otomatis pesawatnya akan jatuh dong, akan turun. Nah gitulah. Jadi intinya tuh kita tuh ya hidup kita sama kayak gitu, kita tuh
udah ada yang mengendalikannya, kalau bahwa yang mengendalikan hidup kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu berpuruk-puruk gitu. Makanya kita tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi. Ingat, hidup kita tuh ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Ian ada lagi ya. Ini. Waktu itu tuh kan ceritanya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah itu dia waktu itu dia melaksanakan haji wada. Haji wada itu adalah haji bersama baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi itu melakukan haji satu kali setelah munculnya Islam. Jadi pada saat itu dia melakukan haji, dia menstruasi saat mau tawaf itu, mau mengelilingi Ka'bah itu kan kita harus dalam keadaan suci, kita harus mempunyai wudhu. Nah sedangkan itu saat itu Allah menghendaki dia terkena menstruasi, jadi dia nggak bisa ikut tawaf, dia nggak bisa ikut keliling Ka'bah ya, karena dalam keadaan diri dia tuh dalam keadaan kotor, bukan kotor apa ya, dia tuh karena menstruasi keluarnya darah. Nah itu najis, jadi dia nggak suci. Dia sangat kesal, dia sangat nangis karena itu kesempatan bisa tawaf bareng baginda besar kita Muhammad SAW. Tapi ya dia berpikir lagi, karena itu dari Allah, dia mens itu dari Allah, semuanya itu dari Allah. Ya mau gimana lagi, dia hanya terdiam. Dia ngomong, ya Allah, jika menstruasi ini bukan darimu, maka aku akan mengadu kepadamu, aku akan menangis kepadamu. Ya dia begitu sangat kecewa ya, tapi dia ingat lagi bahwa menstruasi itu datangnya dari Allah. Jadi rasa kekecewaannya meminimaliskan rasa kekecewaan, yaitu dia tahu bahwa hidup ini ada yang mengendalikannya, itu Allah. Makanya dia tidak terlalu kecewa ya, walaupun hatinya sangat benar-benar kecewa, tapi ingat, kita nih hidup ada yang mengendalikannya. Begitu pula kita tuh harus belajar dari ilmu tukang parkir. Nah itu ya, tukang parkir ya, dia kan banyak tuh di bagasinya motor-motor, mobil-mobil. Dia punya banyak motor tuh di depan parkiran Indomaret. Dia banyak motor, banyak mobil, banyak kendaraan lain. Tapi di saat diambil satu persatu, hilang satu persatu, motornya hilang, mobilnya hilang, semuanya hilang, sepedanya hilang, tapi dia nggak kecewa. Dia tetap tersenyum kayak gitu, karena dia tahu bahwa itu kendaraan, semua itu kendaraan itu hanya titipan Allah. Dia nggak bisa apa-apa, semua itu cuma titipan ya. Dia cuma bukan dia ya, karena dia pikir itu cuma titipan, jadi dia nggak bisa apa-apa ya. Saat diambil sama pemilik aslinya, ya dia cuma bisa diam melihat. Ya begitu juga kita ini juga titipan Allah ya, anggota tubuh kita titipan Allah, anak titipan Allah, harta titipan Allah, semuanya itu titipan Allah. Jadi jangan terlalu sombong ya teman-teman, Allah bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Nah yang kembali lagi ke tukang parkir tadi, dia tidak merasa kecewa karena dia tahu itu titipan. Jadi dia hanya diam saja. Ya mau gimana lagi, orang mau ngambil. Ingat ya, di surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaihi ma kasabat. Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya. Nah, sekian dari saya, Tiara Rahmadillah. Maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata, banyak kesalahan dalam kajian hari ini. Saya akhiri kajian hari ini dengan melepaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.